Gawat, makin panas. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kalimantan saat ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BMSI) dinilai merupakan hal yang wajar. Pengamat hukum dan politik Mujahid 212, Damai Hari Lubis mengatakan, kaburnya Jokowi ke Kalimantan Selatan wajar karena Jokowi memang hanya menghendaki bertemu mahasiswa yang sudah dikondisikan. Jokowi tidak akan punya muka untuk bertemu dengan mahasiswa yang kritis. Wajar pilih ke Kalimantan, kecuali mahasiswa yang ditemui frekuensi sudah di-setel atau dikondisikan pertanyaannya, ujar Damai. Menurutnya, Jokowi sudah terbukti omong kosong atau sekedar membual saat dulu mengatakan kangen di demo. Nyatanya, sejak aksi 411 dan aksi-aksi setelah sejak periode pertama jadi presiden, Jokowi selalu lari. Mungkin karena banyak janji bohong hingga Jokowi takut dipertanyakan atau ditagih janji oleh masyarakat. Mahasiswa bangsa ini, kata Damai. Apalagi yang terbaru ini, di periode kedua kepemimpinan Jokowi, kembali berjanji akan menciptakan mobil listrik setelah janji mobil SMK yang hingga saat ini tidak ada pertanggungjawabannya. Justru kembali obral janji atau tebar hoax, pungkas Damai. Idealisme mahasiswa masih panas dan hangat. Mahasiswa yang kaya, tak mempan dengan berbagai godaan dan miskin, adalah pejuang bagi nasib orang tuanya di desa dan masa depannya. Mahasiswa adalah not for sale atau tidak bisa dibeli. Sama seperti demokrasi yang hakiki tidak bisa dibeli, demokrasi dan gerakan mahasiswa adalah harapan yang terjaga bagi rakyat, akan menjadi jembatan bagi keduanya untuk menjaga amanat penderitaan rakyat melalui terus berkomunikasi dengan semua elemen masyarakat, mahasiswa. Apalagi Jokowi, kereta cepat dibela-bela. Tapi Garuda, mengapa dipilotkan? Garuda Indonesia harus diselamatkan Presiden Joko Widodo, meskipun harus berutang seperti bela mati-matian untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Politisi Partai Gerindra Arief Puyono mengatakan, Garuda memiliki sejarah besar dan juga sebagai lambang negara, karena setiap negara memiliki penerbangan sebagai simbol negara masing-masing. Kalau itu dipilotkan, dibangkrutkan, ya sudah sama saja Indonesia itu tidak ada di langit begitu, ujar Arief Puyono. Apalagi kata Arief, Garuda Indonesia dibangun dari harta masyarakat di Aceh, termasuk perjuangan ibu-ibu di Aceh zaman Soekarno mengumpulkan emas untuk membeli pesawat. Wah, ini mau dipilotkan, mau dibangkrutkan, dihilangkan namanya. Itu bahaya. Garuda itu simbol. Kalau sudah dipilotkan, namanya dimatikan, ya sudah, Indonesianya hancur, kata Arief. Arief pun meminta kepada Presiden Jokowi untuk tidak mau agar dipilotkan karena Garuda melambangkan dewa penyelamat dalam mitologi Hindu. Jadi, tak ada tuh, Garuda harus dipilotkan. Diselamatkan, iya. Masalah hutang mah gampang gitu loh. Tinggal hutang berutang, kereta cepat dibela-belain. Kok Garuda mau dibangkrutkan? Oleh karena itu, BEM UI dan simpul mahasiswa lainnya setidaknya membawa 8 tuntutan aksi. Pertama, membatalkan seluruh upaya pelemahan pemberantasan korupsi. Kedua, memastikan setiap orang bebas menyampaikan pendapat, baik di muka umum maupun melalui media elektronik, dengan melakukan revisi terhadap pasal-pasal bermasalah Undang-Undang ITE. Dalam hal kebebasan berpendapat, mahasiswa mendesak Menteri Hukum dan HAM Yasona Laili serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dicopot karena gagal memberi jaminan dan perlindungan hukum atas hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta gagal menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Ketiga, mendesak percepatan transformasi dan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memastikan terjaminnya hak kebebasan berekspresi dan berpendapat setiap orang. Keempat, meningkatkan target NDC Indonesia sesuai perjanjian Paris, menargetkan Indonesia nol emisi di tahun 2045, melaksanakan perintah pengadilan terkait pencemaran udara
menghentikan proyek food estate yang memperparah deforestasi serta deklarasi darurat iklim. Dalam hal ini, mahasiswa juga mendesak agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dicopot dari jabatannya atas dasar degradasi lingkungan dan realita perlindungan lingkungan hidup yang melemah. Mereka juga mendesak diterbitkannya Perpu untuk mencabut revisi Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan turunannya, menghentikan proyek strategis nasional merusak lingkungan hidup dan merampas hak warga, serta memafasikan penggunaan energi bersih terbarukan dengan mengurai penggunaan energi kotor batubara. Melakukan evaluasi terhadap Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait kinerjanya dalam mengkoordinasikan kementerian di bawahnya untuk melakukan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, jelasnya. Keenam, mereka mendesak penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dan mengadili pelakunya melalui pengadilan HAM secara adil dan transparan. Mencopot Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dari jabatannya atas dasar kegagalannya dalam melakukan penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu. Masa juga meminta kebebasan akademik di lingkungan kampus dan memastikan tidak ada lagi mahasiswa dan dosen disanksi dari kampus karena menyampaikan analisa, pendapat, dan aspirasinya. Soal pendidikan ini, mereka meminta Mendikbudristek Nadiem Makarim dicopot karena gagal menciptakan jaminan kebebasan akademik di lingkungan kampus. Terakhir, mahasiswa meminta pemerintah melakukan sistem kesehatan untuk persiapan menghadapi gelombang ketiga pandemi COVID-19 dan melakukan evaluasi terhadap kinerja Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Gawat, makin panas. Kecewa, Jokowi ke Kalimantan. Mahasiswa, pengkhianat. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia merasa kecewa dengan sikap Presiden Joko Widodo yang memilih untuk kabur ke Kalimantan saat mahasiswa ingin menyampaikan aspirasi. Dalam 7 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi atau 2 tahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf, banyak yang janji-janjinya yang belum direalisasikan. Mahasiswa menilai Jokowi gagal memimpin Indonesia. Kami Aliansi BEM SI ingin menyampaikan aspirasi kami ke Pak Jokowi. Kami membawa sejumlah tuntutan. Beliau yang ada di istana, tapi malah ke Kalimantan, sesal Koordinator Aksi BEM SI Alfian dalam orasinya. Presiden Jokowi hari ini justru tidak berada di Jakarta. Presiden terbang ke Provinsi Kalimantan Selatan untuk meninjau vaksinasi dan beberapa agenda lain. Saya bertolak menuju Provinsi Kalimantan Selatan pagi ini untuk kunjungan kerja di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarmasin. Di Tanah Bumbu, saya akan meresmikan pabrik biodiesel dan di Banjarmasin meninjau vaksinasi dan meresmikan jembatan Sei Alala. Demikian keterangan Presiden dikutip dari akun Twitternya. Hingga berita ini diturunkan, mahasiswa masih berorasi di depan Patung Kuda, Jakarta. Dalam orasinya, mahasiswa kecewa dengan kinerja Ma'ruf Amin di 2 tahun kepemimpinannya. Jokowi, teriak orator lain dalam orasinya, pengkhianat, kawan masa aksi. Sementara kepolisian masih berjaga-jaga mengamankan jalannya aksi unjuk rasa mahasiswa.